Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang network device di Cisco. Jadi di sini pada video kali ini saya akan menggunakan buku saya yang saya buat sendiri, yaitu kitab Cisco Siena. Nah, di sini saya akan membahas bab 2 basic device configuration. Akan tetapi saya akan membuatnya terpisah-pisah. Dari sekarang saya akan membahas dari network device dulu. Nah, network device adalah perangkat yang ada di dalam jaringan. Fungsinya untuk menghubungkan satu sama lain dan mungkin terdapat beberapa konfigurasi seperti keamanan ataupun lainnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa network device yang sering kali digunakan. Oke, yang pertama adalah switch. Nah, switch ini adalah perangkat jaringan yang berfungsi atau digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Atau biasa sering kita sebut LAN. Nah, biasanya switch ini memiliki banyak sekali port. Karena emang fungsinya untuk menghubungkan banyak sekali perangkat di dalam jaringan. Di dalam satu jaringan. Biasanya switch ini digunakan seperti di kantor-kantor yang besar ataupun sekolah. Nah, switch ini ada dua tipe. Ada switch yang layer 2 atau kita sebut dengan Cisco Catalyst 2960 series dan Cisco Catalyst 3600 series. Nah, bedanya apa? Kalau Cisco Catalyst 2906 series ini yaitu switch yang hanya memiliki layer 2 atau bisa kita sebut dia tidak memiliki IP address. Jadi dia tidak bisa melakukan routing ataupun lainnya. Nah, kita juga memiliki yaitu Cisco Catalyst 3000 series yang memiliki fungsi layer 3 seperti router. Jadi switch ini sama seperti switch dan router lalu digabungkan. Nah, itu namanya adalah MLS. Nah, gambarnya seperti yang saya tunjukkan ini. Nih, namanya MLS. Nah, banyak sekali tipe switch juga. Dan switch ini digunakan hanya untuk satu jaringan seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi misalnya di header 1 ini ada komputer 10.2. Nah, terus tiba-tiba di header 2 ini ada 20.1 atau 2. Nah, itu dia tidak akan bisa berkomunikasi karena IP address lokalnya saja sudah berbeda. Di mana yang header 1 ini 10, sedangkan yang header 2 ini 20. Maka dia tidak akan bisa berkomunikasi. Akan tetapi berbeda jika kita menggunakan yang layer 3, itu yang seperti 3600 series. Nah, setelah itu kita juga memiliki Cisco Nexus 900 series dan Cisco Meraki MS series. Nah, itu adalah switch dari Cisco. Nah, di dalam switch Cisco juga dia memiliki fitur VLAN yang dapat membagi domain, broadcast domain. Nah, itu kita akan bahas nanti. Nah, kita lanjut ke router Cisco. Nah, berbeda dengan switch. Kalau switch itu hanya menggabungkan perangkat yang di dalam satu jaringan. Nah, kalau router ini fungsinya dia untuk menghubungkan yang berbeda jaringan atau berbeda IP address. Contohnya di kelas SMP dia memiliki IP address 30.30.30.1. Nah, di kelas TKJ atau di kelas sampingnya memiliki IP address 20.20.20.1 dan memiliki perangkat di setiap kelasnya. Nah, perangkat dari SMP ke TKJ, jika kita menggunakan switch yang layer 2 atau yang 2000 series, dia tidak akan bisa berkomunikasi walaupun terhubung. Oleh karena itu kita membutuhkan namanya layer 3. Nah, dengan layer 3 itu kita bisa menggunakan router Cisco. Nah, jadi yang berbeda jaringan kita bisa hubungkan dengan router. Atau kita juga bisa menghubungkan dengan Cisco Catalyst 3000 series ini. Nah, berikut ini adalah series-series
dari router Cisco seperti Cisco ACR series, ICR, RV dan CCR. Nah, setiap seriesnya itu memiliki fitur yang berbeda dan juga kemampuan yang berbeda, seperti RAM yang lebih banyak atau storage yang lebih banyak, atau eh, memiliki port yang banyak. Karena biasanya router Cisco itu memiliki sedikit sekali port. Nah, seperti kita lihat di sini kita akan searching salah satu atau beberapa tipe router. Di sini Cisco ASR series. Karena nge-lag, udah lanjut saja. Nah, yang ketiga kita akan membahas wireless access point. Nah, wireless access point ini digunakan untuk menyebarkan jaringan nirkabel atau WiFi. Nah, biasanya yang kita tahu router itu juga bisa, cuman di Cisco itu dia tidak mempunyai wireless card. Nah, bagaimana jika kita ingin menyebarkan jaringan kita menggunakan wireless atau WiFi tanpa menggunakan kabel? Dan tentu saja router Cisco itu tidak mempunyai wireless card, tidak seperti Mikrotik atau modem rumah. Nah, di sini kita menggunakan wireless access point untuk menyebarkan sinyal wireless tersebut. Nah, biasanya juga disikap menjadi WAP. Dan ini biasa digunakan di kantor, di kelas, atau di hotel atau di mall. Nah, seperti fungsinya untuk memperluas jaringan WiFi. Sehingga perangkat-perangkat tidak perlu mencolokkan perangkatnya menggunakan kabel ataupun lainnya. Jadi kita bisa menggunakan WiFi saja sebagai jalurnya, sehingga kita bisa mendapatkan internet. Nah, yang keempat adalah WLC atau wireless control. Wireless LAN control. Nah, perangkat ini digunakan untuk mengontrol access point. Jadi misalnya kita ingin mengontrol semua access point, misalnya kita mempunyai sekolah, jaringan sekolah. Nah, setiap kelasnya itu memiliki access point 1 dan kita memiliki 10 kelas. Yang berarti kita mempunyai 10 access point. Nah, jika kita ingin mengkonfigurasikannya tanpa WLC ini, berarti kita harus datang ke kelasnya setiap satu persatu atau datang ke access point-nya. Nah, itu akan mempersulit. Nah, dengan WLC ini tetap perlu datang ke access point-nya. Kita hanya perlu mengkoneksikan access point ke wireless LAN controller, dan 10 access point ini akan terkoneksi ke WLC ini, dan kita bisa memonitoring atau mengkonfigurasikan atau memantau lewat WLC ini saja. Jadi ini akan mempermudah. Dan yang ke 1 2 3 4 5. Nah, yang kelima ini adalah firewall. Nah, gunanya apa? Firewall ini seperti namanya, yaitu tembok api. Ya, digunakan untuk memfilter paket ataupun memblokir atau apapun itu. Nah, ini firewall ini digunakan untuk mengamankan jaringan. Misalnya ada jaringan atau paket yang tidak ingin kita terima dari jaringan internet atau luar. Kita bisa memblokirnya lewat firewall ini. Atau kita ingin perangkat lokal kita tidak ingin mengakses di internet link ini atau IP ini, nah kita bisa menggunakan firewall. Jadi biasanya ada firewall dulu baru router. Nah, di sini ada beberapa firewall di Cisco, yaitu Cisco ASA, Cisco Firepower, dan ini Cisco Meraki, ini yang paling mahalnya dan paling bagusnya. Nah, sebelum itu mari kita lihat tadi di Cisco mana yang tadi kita cari? Ini ASR. Ini contoh gambar Cisco ASR series. Nah, ini adalah router, contoh router.
Oke, jadi seperti itulah perangkat-perangkat jaringan dari Cisco dan fungsinya. Jadi kita bisa menggunakannya sesuai kebutuhan kita. Dan biasanya perangkat ini di Cisco ini tidak murah, apalagi WLC ini. Jadi kita bisa menyesuaikannya menggunakan series-series yang kita inginkan, karena setiap series memiliki harga dan fitur yang berbeda-beda. Ya. Jadi cukup sekian penjelasan network device. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.